Ratusan tahun yang lalu pada zaman Hiborean, Nial sang pandai besi bekerja keras hingga ia menciptakan pedang terbaik dalam karirnya. Dia kemudian menunjukkannya kepada putranya yang masih kecil, Conan, untuk mengajarinya tentang dewa mereka Crom dan teka-teki baja, yang harus dipecahkan oleh setiap pejuang sebelum mereka dapat memasuki Valhalla. Nial juga memberitahu Conan bahwa dia tidak boleh mempercayai pria, wanita, atau binatang, dia hanya boleh mempercayai pedang. Beberapa waktu kemudian, penduduk desa tempat Conan menjalani hari normal ketika tiba-tiba, seorang penunggang kuda hitam misterius yang mengenakan simbol ular dengan kepala di kedua ujungnya muncul di desa dan mulai membunuh penduduk setempat tanpa ampun. Penduduk desa melakukan perlawanan semaksimal mungkin, namun mereka kurang mendapatkan pelatihan yang memadai dan tidak dapat bertahan lama. Nial berhasil menggunakan pedangnya yang luar biasa untuk membunuh beberapa penyerang. Namun para penunggangnya mengirim anjing mereka untuk mengalahkannya dan memakannya. Saat kematian dan kehancuran mengambil alih desa dan gubuk-gubuk dibakar, ibu Conan, Maeve, mengeluarkan pedangnya sendiri dan menjaga Conan sambil memegang tangannya. Thulsa, pemimpin penyerang, mendekati pasangan tersebut bersama dua letnanya Rexor dan Thorgrim, yang memberikan Thulsa pedang yang mereka ambil dari tubuh Nial. Mulanya Maeve tetap bertahan, tapi tak lama kemudian Thulsa menggunakan tatapan tajamnya untuk membuat Maeve tunduk. Lalu dia berpura-pura berbalik namun tiba-tiba memenggal kepalanya. Conan yang hancur melihat bagaimana Thulsa menyimpan pedang buatan ayahnya, lalu dia dan anak-anak desa lainnya dirantai untuk dijual sebagai budak sementara desa mereka dibakar. Akhirnya Conan dan beberapa anak-anaknya dijual ke suku Vanir, dan mereka bergabung dengan anak-anak lain di pabrik gandum luar ruangan raksasa yang disebut Whale of Pain. Tugas mereka adalah mendorong roda sepanjang hari, dan waktu pun segera berlalu dengan cepat. Bertahun-tahun kemudian, Conan kini sudah dewasa, dan hanya dialah satu-satunya yang masih memegang kemudi. Suatu hari, pabrik tersebut ditutup dan Conan dibeli oleh Redbeard, yang menjadikannya seorang pit victor. Saat pertama kali dilempar ke dalam lubang, Conan sangat kebingungan dan musuhnya berhasil melukainya dengan cepat dengan memanfaatkan elemen kejutan. Namun dengan cepat Conan menangkap dan melawan, menggunakan otot dan kekuatan yang ia peroleh selama bertahun-tahun mendorong roda untuk meraih kemenangan pertamanya dengan mudah. Tak lama kemudian, Conan berpartisipasi dalam berbagai macam pertarungan berbahaya dan memenangkan semuanya, mendapatkan reputasi sempurna dan banyak emas untuk Redbeard, yang memberi kompensasi kepada Conan dengan senjata, anggur berkualitas, dan bahkan seorang wanita agar Conan bisa mendapatkan pengalaman pertamanya. Akhirnya Conan menjadi juara lokal, dan Redbeard memutuskan untuk membawanya ke timur jauh di mana ia dilatih dalam segala jenis keterampilan tempur, persenjataan, dan filosofi. Suatu malam setelah minum terlalu banyak, Redbeard mengambil ikat kepala Conan dan menghancurkannya, mengumumkan bahwa dia sekarang sudah bebas. Dalam perjalanan keluar, Conan mendapati dirinya dikejar oleh serigala. Dia memanjat struktur batu besar demi keselamatan dan tanpa sengaja terjatuh ke dalam lubang, hanya untuk menemukan sebuah ruangan misterius. Ternyata ini adalah makam seorang jenderal Atlantis, jadi Conan mengambil pedang kuno dari tubuhnya dan peralatan lainnya untuk perlindungan, melihatnya sebagai berkah dari Crom. Kemudian Conan kembali keluar, dan setelah menggunakan pedang untuk melepaskan diri dari belenggu, dia melawan para serigala, membunuh mereka untuk diambil kulitnya. Setelah itu Conan berkelana sebentar hingga ia menemukan gubuk seorang penyihir cantik, yang tampaknya bisa memberikan gambaran sekilas tentang masa depan. Dia mengundangnya masuk dan menawarkan untuk menceritakan kekayaannya, jadi Conan bertanya tentang simbol ular berkepala dua yang dia lihat saat masih kecil. Penyihir itu berkata bahwa dia bisa memberitahunya tentang hal itu, tapi dia menginginkan sesuatu sebagai balasannya. Conan menerima untuk memenuhi kebutuhan sang penyihir, dan di tengah kegemaran mereka bersama, sang penyihir mengungkapkan bahwa dia akan menemukan simbol itu di tanah Zamora. Tiba-tiba, penyihir itu mulai berubah wujud menjadi iblis dan bermaksud menangkap Conan, namun setelah beberapa perjuangan, Conan berhasil melemparkannya ke dalam api. Penyihir itu meledak dalam nyala api, berubah menjadi bola api, dan melayang di sekitar gubuk satu kali sebelum bergegas keluar melalui hutan. Keesokan paginya, Conan meninggalkan pondok dan menemukan seorang pencuri bernama Subotai dirantai di luar. Setelah bertukar beberapa kata, Conan memutuskan untuk melepaskannya dan mereka akhirnya bekerja sama.
Saat para pria tersebut bepergian bersama, Subotai memperkenalkan Chonan pada pencurian sebagai sebuah profesi, dan mereka berpindah dari kota ke kota untuk melakukan perdagangan. Chonan juga terus bertanya kepada semua orang yang mereka temui apakah mereka pernah melihat simbol ular yang aneh. Seorang lelaki tua memberitahu mereka bahwa ada pemujaan ular yang semakin kuat dengan kuil-kuil di banyak kota termasuk kota ini, tapi dia tidak tahu apakah mereka menggunakan simbol yang dia cari. Tapi itu masih berupa petunjuk, jadi Subotai dan Chonan memutuskan untuk menyerbu kuil tersebut, yang dikabarkan memiliki harta karun yang sangat besar, termasuk batu delima besar yang disebut mata ular. Saat mereka bersiap untuk memanjat menara kuil, mereka tiba-tiba melihat seorang wanita dalam bayang-bayang. Jadi mereka menghadapinya dan menemukan bahwa dia juga seorang pencuri bernama Valeria. Setelah dia menerima untuk bergabung dengan mereka, ketiganya memanjat menara, dan Valeria memeriksa tingkat atas sementara Chonan dan Subotai terus turun ke dalam lubang berisi mata ular, yang dijaga oleh seekor ular besar. Untungnya ular itu sedang tidur, jadi keduanya mencuri semua yang bisa mereka bawa, termasuk mata ular. Di tingkat atas, Rexor yang melaksanakan upacara saat seorang gadis muda membuka pakaiannya dan bersiap untuk dilemparkan ke dalam lubang ular untuk dimakan oleh ular sebagai bagian dari ritual. Chonan hendak pergi ketika dia melihat sebuah medali di dinding yang cocok dengan simbol pembunuh yang menghancurkan desanya. Dia mencuri medali itu, namun dia memakan waktu terlalu lama dan ular itu terbangun. Binatang itu segera menyerang, jadi Chonan dan Subotai melawannya untuk membunuhnya tanpa terdengar oleh orang-orang di atas. Upacara mencapai klimaksnya dan gadis itu terjatuh ke dalam lubang, hanya untuk mengetahui bahwa ularnya sudah mati dan melihat para lelaki itu melarikan diri. Saat semua pengikut panik, Rexor memanggil penjaga untuk menghentikan mereka, namun Valeria mengejutkan mereka dari belakang dan membunuh penjaga tersebut, lalu dia mendorongnya ke dalam lubang sehingga dia dapat menggunakan tali yang bergerak untuk melarikan diri dan bergabung dengan teman-teman barunya di luar. Untuk melarikan diri, mereka langsung terjun ke dalam kolam. Selama beberapa hari berikutnya, para pencuri menggunakan kekayaan baru mereka untuk merayakannya dengan makanan enak dan anggur. Chonan mengizinkan Valeria untuk menjaga mata ular dan mereka berdua mulai menghabiskan banyak waktu nakal bersama. Pada akhirnya, terlalu banyak minum dan makan berdampak buruk pada mereka, dan mereka sangat lelah sehingga mudah ditangkap oleh pengawal raja. Saat mereka dibawa menemui raja, mereka mengira akan dihukum, namun mereka terkejut saat raja memberi selamat kepada mereka karena menentang aliran sesat tersebut. Dia membayar mereka untuk mengejar putrinya, Putri Yasimina, yang telah bergabung dengan sekte tersebut dan saat ini sedang bepergian untuk menemui pemimpinnya, Tulsa. Kemudian secara pribadi, Valeria menjelaskan bahwa dia tidak ingin mengambil risiko atas kebahagiaan mereka saat ini, jadi dia menyarankan untuk tidak mengejar sang putri. Sayangnya, dia bangun keesokan paginya dan menemukan Chonan sudah pergi. Dia menerima misi untuk menyelamatkan sang putri, tapi itu hanya alasan untuk membalas dendam terhadap Tulsa. Chonan mulai berjalan ke kuil, gunung kekuasaan, Tulsa di timur, berkendara selama siang hari memungkinkan, dan menghentikan siapapun yang dilihatnya di jalan untuk meminta petunjuk menggunakan medali yang dicurinya. Suatu hari, dia menemukan sebuah tempat suci yang dihuni oleh seorang penyihir tua bernama Akiro. Para pria tersebut dengan cepat menjadi teman, dan Akiro memperingatkan Chonan tentang kekuatan magis Tulsa yang luar biasa. Dengan menggunakan tip Akiro dan untanya, Chonan menyamar sebagai pengikut dan pergi ke kuil Set, di mana dia melihat sejumlah besar pengikut menunggu dan para pendeta yang datang untuk membagikan jubah upacara untuk ritual tersebut. Chonan berpura-pura membutuhkan bimbingan pendeta dan memintanya untuk berbicara secara pribadi, hanya untuk menjatuhkan pria itu dan mencuri seragamnya. Mengenakan jubah pendeta, Chonan menyelinap ke dalam kelompok dan menaiki tangga kuil. Namun salah satu penjaga mengenali medali yang dibawanya sebagai bagian dari harta curian dan memperingatkan para letnan. Saat Tulsa memberikan pidato kepada para pengikutnya, Thorgrim dan Rexor mengejutkan Chonan dari belakang dan menangkapnya sementara semua pengikut melarikan diri dengan panik. Setelah itu, Chonan dipukuli dan dibawa ke Tulsa, yang mengeluhkan semua yang dilakukan Chonan selama upacara terakhir. Chonan menunjukkan bahwa Tulsa membunuh orang tuanya terlebih dahulu, tapi Tulsa melakukan begitu banyak pembunuhan dalam hidupnya sehingga dia tidak ingat Chonan atau desanya. Lalu dia mengatakan bahwa baja itu kuat, tetapi daging lebih kuat, dan untuk membuktikan pendapatnya, dia mengirim salah satu pengikut perempuannya dari tebing terdekat, menyebabkan dia terjatuh hingga tewas.
Pada akhirnya, Tulsa memerintahkan agar Conan disalib di pohon celaka. Conan ditinggalkan di gurun, dipaku di pohon kuno agar dia bisa mati secara perlahan dan menyakitkan. Terkadang burung hinggap di tubuhnya untuk mencari makan, namun meski dalam kondisi lemah, Conan selalu cepat menakuti mereka. Setelah beberapa hari, Conan hampir mati, tapi untungnya Subotai muncul untuk menyelamatkannya. Setelah itu bersama Valeria, Subotai membawa Conan ke Akiro untuk penyembuhan. Sang penyihir melukis Conan dengan aksara bahasa kuno dan beberapa simbol, lalu ia memberitahu mereka bahwa malam ini roh-roh dunia bawah akan datang dan mencoba membawa roh Conan kembali bersama mereka. Valeria mengatakan bahwa dia akan melawan mereka, dan saat Akiro memperingatkan bahwa para dewa akan mengambil harga yang mahal karena menentang mereka dengan cara seperti itu, Valeria bersumpah dia bersedia membayarnya. Malamnya, angin kencang mulai menderu-deru dan langit berubah menjadi merah. Akiro berlari bersembunyi di gubuknya, dan saat para roh mencoba mengambil tubuh Conan, Valeria melompat ke atasnya dan mulai melawan mereka sementara Subotai membantunya menahan Conan. Ada banyak perjuangan, tapi Valeria berhasil mengusir semua semangat dan mereka pergi tanpa Conan. Di pagi hari, Conan bangun dalam keadaan sembuh total dan Valeria berjanji untuk selalu bertarung di sisinya. Setelah itu, Conan mengetahui bahwa Gunung Tulsa memiliki pintu masuk gua di sisi jauhnya yang menghubungkan dengan bagian dalam kuil, jadi dia membuat rencana. Ketiganya melukis diri mereka dengan kamuflase prajurit dan memasuki kuil melalui belakang, di mana mereka menemukan banyak pria yang bekerja untuk Tulsa. Mereka diam-diam masuk ke dalam hingga mencapai ruang singgasana, di mana terdapat orang-orang yang sedang lincah dalam kelompok besar sementara seorang pelayan mengisi mangkuk dengan sup hijau yang terbuat dari daging manusia. Putri Yasimina juga ada di sana, duduk di singgasana tempat Tulsa mengawasi segala sesuatu dengan matanya yang menyeramkan. Tiba-tiba mata itu berubah dari biru menjadi seperti binatang, dan Tulsa berubah menjadi ular. Selanjutnya, ketiganya berpisah untuk melanjutkan rencana. Valeria membakar tirai dan Subotai membunuh orang yang menyajikan sup tersebut. Saat kekacauan menguasai ruangan, ketiganya keluar dan mulai melawan para penjaga. Tulsa dengan cepat menyelinap keluar dari sana dan Valeria mencapai singgasana untuk meraih Yasiminia sementara Subotai menuangkan sup panas ke lantai untuk memperlambat penjaga. Rexor muncul dan mengenali Conan. Jadi dia menyerangnya dengan kapak bermata ganda saat dia bergabung dengan Thorgrim yang membawa palu perang besarnya. Sejenak Conan khawatir dia akan dikalahkan, namun tiba-tiba palu perang Thorgrim mencabut sebuah pilar, menyebabkan beberapa batu berornamen menimpa dirinya dan Rexor, sehingga memberi Conan kesempatan untuk melarikan diri. Valeria mengalami masalah dengan Yasimina karena dia menolak pergi, jadi Conan terpaksa menggendongnya di pundaknya. Ketiganya berlari keluar gedung saat Valeria membunuh beberapa penjaga terakhir yang mencoba mengikuti mereka. Saat kelompok tersebut melarikan diri dengan kudanya, Tulsa keluar dalam wujud manusia dan bersumpah akan membalas dendam. Dia memantrai seekor ular untuk mengubahnya menjadi panah beracun, lalu menembakkannya dan melukai kaki Valeria. Conan bergegas ke sisinya tapi sudah terlambat. Valeria mengatakan ini adalah pembayaran kepada dewa yang disebutkan Akiro dan mati di pelukan Conan. Beberapa saat kemudian, dia membakar tubuh Valeria di pemakaman seorang prajurit sesuai keinginannya. Yasimina, yang terikat pada batu di dekatnya, memberitahu Conan bahwa tumpukan kayu pemakaman akan dilihat oleh Tulsa dan dia akan menyerang, tetapi Conan tersenyum karena itulah yang dia inginkan. Kemudian Conan, Akiro, dan Subotai mulai mempersiapkan pertahanan dengan memasang jebakan dan paku pertahanan di sekitar area tersebut. Conan juga berdoa kepada doanya Krom, sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Akhirnya Tulsa tiba bersama para letnanya dan segerombolan anak buahnya. Awalnya dia tinggal jauh untuk melihat bagaimana anak buahnya bertarung demi dia, tapi meski kalah jumlah, Conan dan Subotai berhasil mengirimkan sebagian besar pasukan menggunakan gerakan yang diperhitungkan, elemen kejutan, dan semua jebakan. Thorgrim terbunuh oleh salah satu jebakan ini, menyebabkan Rexor marah mengejar Conan dengan pedang nial. Saat Rexor hendak melancarkan serangan mematikan, seorang Valkyrie tiba-tiba muncul dan bertanya pada Conan apakah dia ingin hidup selamanya. Ternyata itu adalah hantu Valeria yang hadir untuk memenuhi janjinya untuk selalu bertarung di sisi Conan. Merasa bersemangat kembali, Conan berhasil membunuh Rexor, mematahkan pedang ayahnya dalam prosesnya. Melihat anak buahnya kalah, Tulsa memutuskan bahwa jika dia tidak bisa mendapatkan Yasimina, tidak ada seorang pun yang akan mendapatkannya,
dan menyiapkan panah ular ajaib lainnya untuk membunuhnya meskipun gadis itu sangat memohon agar pemimpinnya membantunya. Namun Subotai bergegas ke atas bukit dan mampu memblokir ular tersebut dengan perisainya pada detik terakhir. Dikalahkan, Tulsa pergi, dan Yasmina kini tampak terbebas dari indoktrinasinya berkat telah melihat wajah aslinya. Sore harinya, Tulsa mengadakan upacara lainnya sementara segerombolan pengikut berdiri di tangga kuil sambil membawa obor. Tiba-tiba Conan muncul di belakang Tulsa yang tetap tenang dan mengatakan bahwa Conan tidak bisa membunuhnya karena Tulsa adalah satu-satunya tujuan Conan dalam hidupnya. Untuk sesaat Conan terhipnotis oleh kekuatan suara dan tatapan Tulsa, namun mengingat apa yang terjadi pada ibunya, Conan berhasil keluar dari situ dan memenggal kepala Tulsa dengan gagang pedang Nial yang patah. Lalu dia mengangkat kepala Tulsa ke arah kerumunan sebelum melemparkannya ke bawah tangga. Melihat bahwa pemimpin mereka tidak abadi atau suci seperti yang mereka duga, kerumunan orang melemparkan obor mereka ke kolam kuil dan semua pergi dengan tenang. Setelah itu, Conan duduk di tangga kuil sendirian, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia memutuskan untuk melemparkan lampu minyak yang menyala ke dalam kuil untuk membakarnya, lalu dia mengambil Yasmina untuk mengembalikannya kepada ayahnya. Pada akhirnya Akiro berbicara, mengatakan bahwa Conan akan memiliki banyak petualangan dan suatu hari nanti dia akan menjadi raja dengan tangannya sendiri.